Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Kalau saya ditanya kapan waktu yang tepat untuk mulai bisnis, kalau buat saya tuh nggak ada waktu yang benar-benar tepat untuk mulai sebuah bisnis. Kenapa? Karena biasanya setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda, punya situasi yang beda-beda. Ada orang yang memulai bisnis karena dia terpaksa, mungkin dia merasa bahwa penghasilannya itu kok kurang banget ya untuk membayar segala macam pengeluarannya. Tapi ada juga orang yang memulai sebuah bisnis bukan karena uang, tapi karena dia pikir, ini kok saya kayaknya pulang kerja kok pas jam 4:30 selalu pulang 4:30 malam tuh kayaknya lebih cepet sih ya, nyampe rumah tuh terlalu cepet nyampe rumah, jadi kayaknya saya perlu buka bisnis. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk memulai sebuah bisnis. Tetapi kalau kita bicara secara keuangan, kalau alasannya adalah betul-betul karena keuangan, saya selalu bilang begini, bahwa kalau bisa di masa seperti sekarang, bukan saatnya lagi kita hanya mengandalkan pada satu sumber penghasilan ya. Di masa seperti sekarang di mana resesi bisa terjadi kapan saja ya. Penting sekali buat kita untuk punya lebih dari satu sumber penghasilan, dan kalau bisa sumbernya itu betul-betul dari dua karakter bisnis atau dua karakter pekerjaan yang berbeda misalnya ya. Sebagai contoh, misalnya kalau Anda seorang karyawan di satu tempat, Anda karyawan yang bekerja di bidang retail misalnya, ya sudah Anda mungkin punya bisnis sampingan, tapi bisnis sampingannya jangan jualan lagi. Mungkin misalnya Anda ngajar misalnya ya. Nah, dengan Anda memiliki dua sumber penghasilan, maka kalau terjadi resesi, kalau ada masalah dengan sumber penghasilan utama Anda, ada masalah dengan pekerjaan utama Anda, penghasilan utama Anda mungkin jadi berkurang atau jadi hilang sama sekali, tapi Anda masih punya sumber penghasilan yang lain. Jadi kalau saya ditanya, tidak ada satupun waktu yang ideal untuk memulai sebuah bisnis atau pekerjaan sampingan, entah apakah saat ini kita bekerja atau tidak, tapi saya lebih bisa bilang bahwa kalau bisa dilakukan dari sekarang, kapan lagi? Dengan kita memiliki sumber penghasilan lain, maka kita tidak perlu lagi pinjam sama perusahaan kalau kita butuh dana. Kita tidak perlu lagi komplain dengan perusahaan, kok kayaknya gajinya kok kurang terus ya, kayaknya gaji dari perusahaan cukup tapi kok habis-habis aja buat pengeluaran saya. Jadi sekali lagi saya katakan, kalau bisa milikilah lebih dari satu sumber penghasilan, dan kalau bisa dilakukan dari sekarang, kenapa harus nunggu nanti? Kalau Anda buka bisnis, paling tidak ada dua macam bidang yang bisa Anda pilih. Anda bisa buka bisnis jasa, atau yang kedua Anda bisa jualan barang. Jadi kalau Anda jualan barang itu sama seperti misalnya Anda buka toko. Jadi kalau Anda buka toko, biasanya Anda membutuhkan barang untuk dijual di toko Anda yang harus Anda ambil ke supplier. Anda ambil barang jadi dari supplier. Atau yang kedua adalah Anda ambil bahan bakunya saja, Anda beli bahan baku, Anda olah di tempat Anda, di pabrik Anda, mungkin kemudian Anda jual. Itu kalau Anda jual barang. Tapi yang kedua, Anda juga bisa jual jasa. Jasa apapun itu, konsultan hukum, konsultan IT, dan lain sebagainya. Nah, apapun bisnis yang Anda tekuni, mau Anda jual barang atau Anda jual jasa, tentunya ada biaya-biaya awal yang harus Anda penuhi. Nah, kalau misalnya organisasi bisnis Anda, katakan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, biasanya Anda membutuhkan
tempat untuk berkumpul. Karena dengan Anda berkumpul, maka Anda bisa mewujudkan, membicarakan rencana-rencana bisnis Anda ke depan. Mesti ngapain nih, hari ini ngapain, bagaimana tinjauan kemarin, reviewnya kemarin habis ngapain, dan lain sebagainya. Dan ketika berkumpul, maka Anda membutuhkan sebuah tempat yang disebut kantor. Nah, itulah dia, banyak sekali bisnis-bisnis baru, biasanya mereka butuh tempat untuk berkumpul antara dia dan anak buahnya, ya. Masalahnya adalah tidak semua pebisnis pemula itu punya dana yang cukup untuk mereka bisa mendapatkan kantor yang bagus gitu ya. Jadi kalau kita bicara kantor yang bagus, beberapa orang nomor satu mereka mempertimbangkan ruko atau rukan. Kalau mereka punya ruko atau mereka bisa beli ruko atau rukan itu bagus banget. Nah tentunya kalau kita bicara ruko atau rukan tentu ada harga yang mesti dibayar dan tidak semua pebisnis pemula punya uang yang cukup untuk membeli space berupa ruko atau rukan. Yang kedua adalah bisa juga ruko atau rukan itu tidak mereka beli tapi mereka bisa sewa saja. Nah cuma ini dia, kalau Anda menyewa ruko atau rukan, biasanya pemilik ruko atau rukannya itu seringkali mensyaratkan minimal pembayaran selama setahun ke depan. Beberapa ada yang bahkan minta 2 tahun ke depan. Dan ini dia, kalau Anda pebisnis pemula, tidak semua dari Anda mungkin punya dana yang cukup untuk membayar sewa selama 1-2 tahun ke depan. Itu yang pertama. Atau yang kedua adalah mungkin saja Anda punya dana yang cukup untuk membayar sewa ruko atau rukan tersebut selama 1-2 tahun ke depan. Tapi habis itu cash Anda habis. Anda tidak punya cukup cash untuk menjalankan operasional bisnis Anda. Padahal yang ada di pikiran Anda adalah bahwa Anda perlu dana untuk menjalankan operasionalnya. Sehingga di sini Anda harus mencari alternatif tempat lain yang mungkin bisa Anda bayar secara bulanan mungkin. Ya, tempat-tempat seperti ini adalah Anda bisa datang ke sebuah bisnis atau perusahaan yang menyediakan jasa service offices. Nah, jasa service offices ini adalah sebuah jasa di mana mereka menyediakan space berupa space kantor atau ruang kantor yang bisa Anda dapatkan kalau Anda pebisnis yang mungkin hanya memiliki 1, 2, 3, atau bahkan 4 orang di bisnis Anda. Sekarang bayangkan kalau Anda hanya punya 2 atau 3 orang di bisnis Anda menyewa sebuah ruko rasanya terlalu besar, rasanya kegedean. Itu pertama. Atau yang kedua, bisa jadi kalau Anda bisnis Anda hanya 2, 3, atau 4 orang, Anda datang ke gedung kantor, Anda merasa bahwa ini kok gedung kantor ini kita hanya bisa menyewakan space minimal sebesar sekian, masih terlalu besar rasanya buat Anda. Maka karena itu Anda bisa datang ke sebuah bisnis atau jasa service offices. Jadi jasa service offices sekali lagi adalah sebuah jasa di mana mereka menyediakan space ruang kantor yang bisa Anda bayar secara bulanan. Tentunya tetap ada deposit segala macam, tapi intinya bulanan, dan biasanya mereka sudah fully furnished, peralatannya mereka sudah lengkap di dalamnya, sudah ada meja, sudah ada kursi standar, kemudian infrastrukturnya juga sudah bagus, internetnya juga sudah bagus, sudah oke semuanya. Service offices bisa Anda pertimbangkan, itu yang pertama. Dan biasanya jasa service offices ini juga menarik. Kenapa? Karena mereka juga menyediakan jasa namanya jasa virtual office. Nah, apa itu jasa virtual office? Jadi jasa virtual office ini adalah jasa yang biasanya juga disediakan oleh service offices, di mana mereka menyediakan jasa penyewaan alamat bisnis. Jadi Anda tidak perlu ngantor di tempat tersebut, Anda hanya perlu menyewa alamatnya saja, dan tentunya Anda juga mendapatkan, kalau bahasa Inggrisnya itu dedicated phone number, di mana kalau klien Anda menelpon ke nomor telepon tersebut, maka akan diangkat oleh operator yang mengatakan bahwa selamat pagi, mereka akan menyebut nama company Anda dan mengatakan bisa dibantu segala macam. Jadi sekali lagi jasa virtual office itu juga biasa disediakan oleh jasa service offices, itu yang kedua. Dan biasanya jasa service offices ini selain mereka menyediakan jasa service office, mereka menyediakan jasa virtual office, yang ketiga mereka juga menyediakan jasa co-working space. Jadi co-working space ini mirip seperti jasa service office, hanya bedanya adalah pada jasa co-working space itu tidak ada ruangan yang dedicated untuk Anda, tapi mereka menyediakan satu meja panjang di mana Anda bisa rutin duduk di situ, sehingga Anda tidak perlu lagi datang ke kafe setiap hari, harus membeli makanan dan minuman di kafe tersebut. Anda bisa duduk di meja tersebut, tetap di kursi yang sama setiap harinya, 30 hari 24 jam Anda bisa duduk di situ dan bekerja, dan tentunya yang Anda tinggal bayar adalah membershipnya saja. Jadi sekali lagi jasa service office, contohnya seperti yang ada di belakang saya ini, Jasco, ini adalah salah satu jasa service office yang sangat luar biasa. Mereka punya tempat yang bagus sekali untuk service office, jasa co-working space-nya juga bagus banget, internetnya juga bagus banget, dan mereka juga enak sekali untuk kalau Anda mau meeting dan lain sebagainya. Jadi
buat Anda yang ingin menjalankan sebuah bisnis tetapi Anda ingin melakukan efisiensi dari segi biaya, ya Anda bisa mempertimbangkan menyewa service office, membayar virtual office, atau Anda bisa juga membayar jasa coworking space yang semuanya disediakan oleh satu brand itu saja, jasa service office. Nah, mudah-mudahan dengan tips tadi itu Anda bisa banyak melakukan efisiensi pada biaya-biaya Anda, sehingga uang di bisnis Anda bisa Anda manfaatkan untuk hal lain seperti untuk operasional bisnis Anda sehari-hari. Nah, sekarang kalau Anda menyewa tempat di service office, Anda bisa dapatkan ruang meetingnya juga. Lihat nih. Kemudian kita menyesuaikan dengan ini, office ratusan ribu per bulan nih, pusat Jakarta. Nah, salah satu keuntungannya mengambil jasa service office adalah bahwa mereka seringkali mengambil area di daerah lokasi yang premium di tempat kita tinggal. Nah, salah satunya ya Jasko ini, yaitu berada di daerah kawasan Semanggi, Jakarta. Nih, kita lihat nih. Nah,